Halo nakama sang animeku, dimanapun kalian berada. Di sini saya akan menceritakan perjalanan dari seorang bajak laut Akagami no Shanks. Dari awal mula dia menjadi seorang bajak laut sampai menjadi seorang Yonko. Selamat mendengar. 39 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 9 Maret di West Blue, lahirlah seorang anak yang bernama Akagami no Shanks. Entah bagaimana caranya, namun di usia remaja itu, Shanks telah ikut berlayar bersama bajak laut Gold Roger, sebuah kapal bajak laut yang saat ini namanya sangatlah melegenda. Shanks pada momen ini masihlah sangat muda, mengenakan topi jerami yang dulunya dikenakan oleh Roger, pada momen ini sudah dikenakan oleh Shanks. Roger sepertinya telah menganggap Shanks adalah orang yang istimewa di kelompok bajak lautnya, karena Roger mau menyerahkan topi jeraminya untuk dikenakan oleh Shanks. Beberapa tahun setelah itu, bajak laut Roger bertempur di tengah lautan melawan bajak laut Shiki si singa emas. Kapal bajak laut Roger dikepung oleh banyaknya aliansi yang dibentuk oleh Shiki. Shiki meminta Roger untuk menjadi anak buahnya agar mereka bisa menguasai dunia bersama-sama. Namun Roger tidak mau melakukan itu sehingga Shiki menjadi sangat marah. Pertempuran pun terjadi yang mana Shanks yang menjadi salah satu kru Roger juga ikut bertarung. Setelah itu 1 tahun kemudian di sebuah pulau, bajak laut Roger bertempur dengan pasukan angkatan laut biasa. Sepertinya pertempuran itu terlihat berat sebelah karena bajak laut Roger sangatlah kuat dibanding pasukan angkatan laut di sana. Di sini Shanks kedapatan memakai 2 topi sekaligus, yakni topi jerami miliknya dan topi milik kaptennya Gold Roger. Tak lama setelah pertarungan itu, tiba-tiba muncullah bajak laut Shirohige berlabuh di tempat di mana bajak laut Gold Roger berada. Terjadilah pertempuran di antara bajak laut Roger dan bajak laut Shirohige 3 hari 3 malam di pulau tersebut. Di sana juga Shanks pertama kali bertemu dengan Marshal the Dex di saat mereka masih terbilang anak-anak pada saat itu. Pada hari keempat, mereka menghentikan pertarungan mereka dan berpesta serta membagikan harta rampasan yang mereka dapat. Setelah itu, Roger dan krunya dan Shanks juga pergi ke Pulau Langit Skypia. Usai dari Pulau Langit Skypia, mereka pergi ke Water Seven untuk berjumpa dengan Tom. Shanks sangat senang sekali berjumpa dengan Tom sehingga dia ingin memeluknya, tetapi dia tidak sanggup memeluk Tom karena badan Tom sangat besar. Bersama dengan bajak laut Roger, Shanks telah berpetualang di banyak tempat dan mengarungi banyak pulau. Pada manga One Piece 967 diperlihatkan mereka melewati tangki robot dan melihat para budak bekerja. Setelah itu mereka pergi ke Sabaody untuk melapisi kapal dengan gelembung agar bisa pergi ke bawah laut. Setelah itu mereka pergi ke Pulau Manusia Ikan. Shanks dan bajak laut Roger juga pergi ke Wano Kuni. Setelah dari Wano Kuni mereka pergi menuju Zou untuk melihat Rod Poneglyph terakhir di pulau itu. Setelah seluruh catatan Rod Poneglyph telah terkumpul, bajak laut Roger telah siap untuk pergi ke pulau terakhir di Grand Line. Namun di suatu pelabuhan, Buggy jatuh sakit sehingga dia tidak bisa ikut untuk pergi ke pulau terakhir. Dan di sini Shanks tidak ikut ke pulau terakhir karena dia ingin merawat Buggy, dan Shanks berkata kepada Roger suatu saat dia akan pergi ke pulau terakhir bersama dengan krunya. Setelah bajak laut Roger pulang dari Raptel dengan selamat, Shanks mendatangi kaptennya Roger dan bertanya tentang sesuatu, dan Shanks menangis. Tidak lama setelah itu, bajak laut Roger diputuskan untuk dibubarkan dengan kepergian sang kapten terlebih dahulu. Pada saat itu, semua kru Roger menangis atas kepergian kaptennya. 1 tahun kemudian, di hari eksekusi sang raja bajak laut Gold Roger, Shanks dan Buggy hadir di eksekusi kaptennya itu di Lockstone. Melihat kaptennya dieksekusi, Shanks sangat sedih dan terpukul. Setelah kematian Roger, Shanks berniat membentuk kru bajak lautnya sendiri. Orang yang pertama Shanks ajak untuk menjadi krunya adalah Buggy. Akan tetapi Buggy menolak karena dia tidak mau menjadi anak buah Shanks. Walaupun tanpa Buggy, Shanks tetap membuat kru bajak lautnya. Walaupun tidak diperlihatkan, orang yang pertama bergabung menjadi kru bajak laut Shanks adalah Ben Beckman. Dan setelah itu Shanks pergi ke desa Seru untuk merekrut Yasop yang berada di sana. Pada momen ini diperlihatkan Shanks mendarat ke pulau tersebut sendirian dan menggunakan kapal kecil dengan meninggalkan krunya di tengah lautan, mungkin agar tidak menarik perhatian orang-orang. Dan setelah itu Shanks datang menemui Yasop dan dia mengajak Yasop untuk bergabung dengan krunya. Dan setelah itu di suatu perjalanan Shanks bertemu dengan Marshal the Dex dan bertarung dengannya.
Dan setelah pertarungan itu, Marshal the Takes berhasil melukai Shanks dan luka itu berbentuk 3 garis di mata kirinya dan itu membekas sampai seumur hidup. Dan Shanks juga pernah bertarung 1 lawan 1 dengan Draco Mihawk. Memang tidak dijelaskan bagaimana pertarungan mereka, akan tetapi pertarungan mereka tersebar ke seluruh dunia One Piece. Dan 12 tahun yang lalu setelah eksekusi Raja Bajak Laut, Shanks singgah ke desa Fuchsia. Dengan kapal yang lumayan besar dan kru yang sudah lengkap, Shanks bertemu dengan bocah aneh yang bernama Luffy. Selama di desa Fuchsia, Shanks sangat akrab dengan Luffy. Akan tetapi pada suatu ketika, datanglah bandit gunung kembar milik Makino yang bernama Higuma. Pada momen ini, Higuma sangat meremehkan Shanks sampai memecahkan botol-botol di atas kepala Shanks. Dan setelah Higuma pergi, Shanks tertawa terbahak-bahak. Ya, di mata Shanks, Higuma hanyalah orang lemah dan Shanks tidak perlu melawan orang selemah Higuma. Namun, ketika Shanks dan kawan-kawan tidak ada di bar, Higuma dan anak buahnya kembali lagi ke bar Makino. Pada saat itu Luffy mencari masalah dengan Higuma. Higuma menghajar Luffy karena Luffy berani mengganggunya, dan Luffy marah dengan Higuma karena dia berani mengganggu Shanks. Shanks dan kawan-kawan tiba-tiba muncul untuk menolong Luffy. Salah satu anak buah Higuma dihajar oleh Lakiro dan anak buah yang lain dihajar oleh Ben Beckman. Akan tetapi Higuma berhasil kabur membawa Luffy dengan kapal kecil. Di luar dugaan muncul seekor monster laut dengan cepat memakan Higuma dan Luffy jatuh ke laut dan hendak dimakan juga, akan tetapi Shanks datang menolong. Akan tetapi Shanks kehilangan lengannya demi Luffy agar bisa selamat dari serangan monster laut. Sebelum meninggalkan desa Fuchsia, Shanks menitipkan topi jeraminya kepada Luffy karena Shanks menganggap Luffy suatu saat akan menjadi seorang raja bajak laut karena Shanks terpukau dengan kegigihan Luffy. Dan Shanks berkata kepada Luffy, "Suatu saat kau harus mengembalikan topi jerami ini kepadaku." Dan setelah 6 tahun meninggalkan desa Fuchsia, Shanks telah diakui sebagai Yonko. Dan 2 tahun yang lalu, Shanks datang menemui Shirohige untuk meminta Shirohige menarik X dari mengejar Kurohige. Namun Shirohige tidak mau mendengar perkataan Shanks, maka terjadilah bentrok di sana. Karena bentrokan mereka berdua secara mengejutkan, langit menjadi terbelah. Dan setelah itu diketahui Ace dikalahkan oleh Kurohige dan hendak diserahkan kepada Angkatan Laut. Dan Ace hendak dieksekusi oleh Angkatan Laut dan itu membuat Shirohige geram. Bajak laut Shirohige pergi ke Marineford untuk menyelamatkan Ace. Namun Kaido juga berniat ke sana untuk mengganggu Shirohige. Untuk menggagalkan niat Kaido, Shanks menghadang Kaido agar tidak pergi ke Marineford. Dan setelah itu, Shanks dan anggota bajak lautnya pergi ke Marineford untuk menghentikan peperangan di sana. Shanks menantang siapapun yang masih belum puas berperang agar melawan dirinya. Dan tidak ada seorang pun yang berani melawannya dan perang tersebut terhenti karena Shanks. Dan Shanks meminta kepada Sengoku untuk menyerahkan mayat Ace dan Shirohige kepadanya. Dan Shanks dan kawan-kawan membawa mayat Ace dan Shirohige ke suatu pulau untuk dimakamkan di sana. Dan setelah pemakaman, Shanks dan Marco berdiri di depan makam Shirohige dan Ace. Dan Shanks memberi 1 atau 2 patah kata kepada Marco agar tetap semangat. Pada suatu chapter diperlihatkan Shanks membaca bounty Luffy ketika Luffy mengalahkan Doflamingo. Dan setelah itu diperlihatkan lagi Shanks membaca kenaikan bounty Luffy setelah Luffy menghancurkan bajak laut Big Mom. Dan Shanks berkata, "Sebentar lagi kita akan segera bertemu." Lalu di acara Reverie, sebuah acara yang mengumpulkan para raja-raja untuk membahas permasalahan yang ada di dunia itu. Dan tidak ada yang menyangka bajak laut sekelas Yonko bisa masuk ke istana Marijoa. Shanks memakai jubah hitam masuk untuk berbincang dan berbicara dengan para Gorosei. Di sana Shanks dengan para Gorosei sedang membicarakan tentang bajak laut tertentu. Dan inilah teori tentang perjalanan seorang bajak laut Akagami no Shanks. Apabila ada sebuah momen yang terlewatkan dan teori yang salah, bisa nakama ingatkan di kolom komentar di bawah. Dan sekian dari kami, Sang Anime.